Buah iblis adalah salah satu barang langka di dunia One Piece yang membuat siapapun yang memakannya bisa mendapatkan kekuatan super dan unik. Nah, masalahnya ada satu aturan menarik tentang buah iblis yang mana bila pengguna kekuatan salah satu buah ini mati atau modar, maka kekuatan buah tersebut akan bereinkarnasi atau terlahir kembali dalam bentuk buah lagi. Yang mana tentunya dapat disimpulkan bahwa bila seseorang pengguna kekuatan buah iblis terbunuh, maka orang lain dapat memiliki kekuatan buah iblis itu, asal ia menjadi orang pertama yang memakannya saat buah itu bereinkarnasi. Nah, tentunya di sepanjang jalannya anime dan manga ini sudah kita tahu bosku, banyak pengguna kekuatan buah iblis yang sudah mati bahkan telah berganti pemilik akibat dari kematian karakter pengguna sebelumnya. Penasaran kekuatan buah iblis mana aja yang udah mati dan yang berganti pemilik? Nih, Mimin persembahkan untuk kalian bosku seluruh pengguna kekuatan buah iblis yang sudah berganti pemilik dan yang sudah mati. Number 6. Nah, untuk 6 list pertama kita, langsung aja nih kita mulai dari buah iblis yang telah berganti pemilik. Dan buah iblis yang paling familiar untuk hal tersebut tentu adalah Mera Mera no Mi milik Ace. Ya, sebagai mantan pengguna buah iblis Logia terkuat di jagat One Piece, tentu kita tahu Mera Mera no Mi sangat berperan besar dalam tenarnya nama Ace yang membuatnya mendapat julukan Ace Sang Tinju Api. Episode 95 pun menjadi bukti betapa ganasnya tinju api Ace, yang mana hanya dalam sekali tinju, Ace pun dengan gampangnya melahap 5 kapal billion sekaligus. Dan 388 episode setelahnya, kisah sang anak iblis ini pun berakhir di perang Marineford seiring dengan lenyapnya kekuatan buah iblis merah-merah untuk sementara. Untungnya kemudian di episode 678 kita semua bisa bernapas lega karena kekuatan api milik Ace berhasil didapatkan Sabo yang merupakan adiknya Ace dan kakaknya Luffy. Yah, kita pun kemudian tak perlu lagi bersedih karena Ace akan terus hidup dalam diri Sabo sekalipun gelar itu telah berganti dari Hiken no Ace menjadi Hiken no Sabo. Number 5. Sebagai mantan pengguna buah iblis Gura-Gura, Mimin sangat yakin bahwa gelar yang melekat dalam diri Shirohige sebagai manusia terkuat tentu tak lepas dari buah iblis ini. Ya, kekuatan dari buah iblis Paramecia terkuat tipe getaran ini pun sudah kita tahu mampu dimanfaatkan Shirohige dalam membuat sebuah getaran menjadi gempa yang kemudian berujung pada tsunami. Korban paling jelas dari keganasan buah ini tentu adalah markas angkatan laut yang diobrak-abrik Shirohige dengan gura-guranya. Sayangnya, setelah Shirohige menghembuskan nafas terakhir, saat itu juga Teach kemudian secara misterius berhasil mengambil alih kekuatan gura-gura yang membuat nama Teach melambung tinggi sebagai Yonko baru pengganti Shirohige. Number 4. Kita tentu sudah tahu ada banyak hal misterius di One Piece, termasuk misteri antara Mother Carmel dan Big Mom. Entah bagaimana sebabnya kemudian di episode 837 saat perayaan ulang tahunnya, Big Mom kecil pun melahap seluruh makanan termasuk sak mama angkatnya sendiri pun ikut dimamam oleh Big Mom. Yah, entah apa yang merasuki Big Mom kecil saat itu sampai ia memakan semua orang termasuk Carmel. Yang pasti setelah itu kemudian kita dibuat terperangah oleh Big Mom yang ternyata setelah itu ia bisa memasukkan jiwa ke dalam sebuah objek melalui kekuatan buah iblis Soru-Soru milik Carmel. Yang mana melalui hal tersebut dapat kita simpulkan Big Mom telah memakan Carmel dan kekuatan buah iblis Soru-Soru miliknya pun terwariskan secara otomatis kepada Big Mom. Number 3. Absalom adalah kru dari bajak laut Thriller Bark yang merupakan seorang mantan pengguna buah iblis Suke-Suke no Mi.
Buah iblis miliknya itu membuatnya mampu menghilang dari pandangan manusia normal, yang mana melalui kekuatan itu, Absalom pun sering menggunakannya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal mengintip orang mandi. Sayangnya kemudian bagi Absalom, nyawanya kemudian tak bisa bertahan lama karena di episode 917, kita pun mengetahui bahwa Absalom sudah mati dan kekuatan buah iblisnya saat ini telah dimiliki oleh Shiryu. Ya, dengan memaksimalkan kekuatan Suke-Suke ini, telak kekuatan berpedang Kapten Kapal Kedua Bajak Laut Kurohige ini pun semakin ganas seperti yang terlihat berikut ini. Number 2. Jika kita mendengar buah iblis Mane-Mane, tentu yang terbersit di benak kita adalah Bonkurei alias Bentam kan bosku? Ya iyalah, mana bisa kita lupakan betapa lucunya Okama kita yang sangat setia kawan ini. Namun ternyata nih bosku, Bentam bukanlah orang pertama yang memakan buah Mane-Mane ini. Semua terungkap di chapter 965 bahwa Kurozumi Higurashi lah yang dahulu memakan buah iblis peniru wajah orang ini. Apa yang terjadi kepada Higurashi setelahnya pun masih misteri, tapi berhubung Bentam sudah memiliki Mane-Mane Nomi, Higurashi seharusnya bisa disimpulkan sudah mati ya bosku. Number 1. Untung ada Kurozumi Semimaru yang melindungi Orochi dengan bari-bari Nomi miliknya, kalau tidak Orochi pasti sudah ditebas mati oleh Oden. Ya, mantan pengguna kekuatan buah iblis bari-bari ini pun menjadi penutup 6 list kekuatan buah iblis yang berganti pemilik, yang mana sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pemilik kekuatan barrier ini sekarang adalah Bartolomeu, sang Ultras Mugiwara no Ichimi. Nah, setelah 6 list kita ini berakhir, yuk bosku kita lihat siapa aja karakter pengguna buah iblis yang sudah mati sisanya. Ya, yang pertama adalah Smiley. Smiley merupakan peliharaan milik Caesar yang diciptakannya memakai gas beracun yang dipadatkan. Oleh Caesar, kemudian Smiley ditransfer kekuatan buah iblis Sarasara Nomi, buah iblis Zoan tipe Axolot yang membuatnya hidup layaknya seekor salamander yang super beracun. Sayang, umur Smiley tidak panjang karena di episode 602 kita pun melihat Smiley mati akibat ulah Caesar sendiri. Monet adalah salah satu anggota Don Quixote family yang ditugaskan untuk menjadi sekretaris Caesar. Dengan perawakannya yang mirip burung harpi, banyak loh yang keliru mengira Monet adalah pengguna Zoan. Padahal sebenarnya ia adalah seorang pengguna buah iblis Logia yang bernama Yuki Nomi, yang membuatnya mampu mengendalikan salju, bahkan dapat menjadi salju itu sendiri. Pertarungan terakhir kakaknya Sugar ini pun sudah kita tahu, yang mana sebelum dia mati, ia sempat dibelah oleh Zoro tanpa menggunakan haki. Don Quixote Rocinante adalah adik dari Doflamingo yang merupakan seorang petinggi di Don Quixote family dan juga seorang komandan angkatan laut. Bertindak sebagai double agent, penyamaran karakter yang bergelar Corazon ini pun semakin diperkuat oleh karena buah iblis yang dimilikinya. Ya, dengan buah iblis Paramecia bernama Nagi-Nagi Nomi miliknya, Rocinante pun dapat membuat sebuah area kedap suara yang sangat membantu merahasiakan identitas dirinya yang sebenarnya. Hidupnya pun kemudian berakhir setelah ia ketahuan mengkhianati Don Quixote family, lalu kemudian ia ditembak mati oleh Doflamingo yang merupakan kakak kandungnya. Amatsuki Toki merupakan istri dari Kozuki Oden dan ibu dari Momonosuke dan Hiyori. Toki merupakan seorang pengelana waktu dari masa 830 tahun yang lalu dan melompat ke masa saat ini dengan kekuatan buah iblis Toki Nomi miliknya. Ya,
Dengan buah iblis Paramecia itu, ia pun juga diperlihatkan dapat mengirim orang lain ke masa depan, yang mana seperti yang sudah kita tahu, Momonosuke dan beberapa anggota Nine Red Scabbard pun dikirim Toki 20 tahun ke masa depan demi bisa membalaskan dendam kepada Kaido. Dan sebelum ajal menjemputnya, Toki pun sempat pergi ke kota Bakura, di mana di sana ia menyampaikan ramalannya, yang mana sampai saat ini ramalan Toki itu selalu menghantui otak mesum Orochi. Well, demikianlah bosku seluruh pengguna kekuatan buah iblis yang sudah berganti pemilik dan yang sudah mati hingga saat ini. Nah, coba deh bosku beritahu Mimin buah iblis mana yang jadi favorit kalian dari list kita tadi. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana.